Oke, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, untuk aplikasi laporan yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, seperti ini ya, untuk websitenya ini ada di laporan stripbimba.com. Nah, setelah Bapak Ibu masuk di laporan stripbimba.com ini, nah Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada Bimba Iweo, selamat datang, silahkan pilih sesuai akses yang Anda miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dimiliki adalah akses untuk unit ya, unitnya masing-masing, maka Bapak Ibu bisa pilih untuk unit. Nah, maka akan langsung masuk ke halaman ataupun halaman login ya, halaman sign in untuk masuk ke aplikasinya masing-masing. Nah, di sini ada user, ada password. Nah, untuk user dan password untuk yang pertama kalinya ya, untuk yang password awal maka akan diberikan eh, password 123 123 untuk semua unit. Kemudian untuk usernya ini menggunakan kata Bimba, BIMBA-nya disesuaikan huruf kapitalnya, dilihat dengan seksama, diisi dengan sebenar-benarnya ya. BIMBA-nya sesuai dengan Bimba, kemudian 5 digit nomor cabang. Nah, ditambahkan 5 digit nomor cabang. Nomor cabangnya ini nomor cabang atau nomor unit masing-masing dari unit Bapak Ibu mitra ataupun unit Bapak Ibu kepala unit ya. Setelah ini saya menggunakan nomor unit atau nomor cabang 04372 sesuai dengan unit yang saya kelola di sini ya. Dan password awalnya 123 123. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu sign in. Ya, oke. Nah, setelah berhasil sign in, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Ada tagline Bimba, relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Nah, ini bisa Bapak Ibu close. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam penginputan untuk mengisi laporannya, kami juga mempersiapkan untuk fitur utama web-based unit aktif yang Bapak Ibu harus input, harus sesuaikan, harus eh, upgrade, harus diupdate setiap bulannya atau setiap minggunya atau setiap harinya. Nah, itu tergantung dengan kebutuhannya. Namun untuk Bapak Ibu yang baru mendapatkan atau baru mulai untuk mengisi laporannya, laporan online-nya. Nah, ini ada 10 fitur utama yang harus Bapak Ibu perhatikan, harus Bapak Ibu cek ya. Ada 10 fitur. Yang pertama ini untuk login. Nah, tadi sudah kami sampaikan ya untuk linknya, laporan stripbimba.com, kemudian masukkan username dan masukkan password. Nah, setelah masukkan password ini, Bapak Ibu tadi sudah masuk ke sini ya. Nah, kami sarankan untuk Bapak Ibu mengganti passwordnya. Kenapa harus diganti passwordnya? Karena ini ada sekitar 2.500 unit yang kami berikan user ya. User dan juga password tentunya. Nah, untuk password awalnya kan sama semua ya Bapak Ibu ya. 123 123. Nah, khawatirnya ketika Bapak Ibu memasukkan nomor cabangnya salah ya, nomor cabangnya keliru, entah itu 1 digit atau 2 digit, nah nanti riskan bisa masuk ke unit lain atau mungkin unit lain yang nanti bisa masuk ke aplikasi laporan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk itu kami sarankan untuk bisa mengganti passwordnya. Nah, caranya seperti ini ya, Bapak Ibu untuk ganti password. Bapak Ibu diklik gambar yang ada orangnya di sini ya di pojok kanan atas. Nah, ini contohnya di unit saya namanya Bate Gede. Nah, ada Bate Gede as admin unit. Nah, ini bisa diklik. Nah, lalu ada change password. Nah, ini bisa diklik.
Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ada old password, new password, dan confirm password. Nah, ini old password, dimasukkan password lamanya. Masukkan 123 123. Kemudian new password. Nah, ini new password silahkan disesuaikan, diganti dengan password masing-masing unit. Nah, ini silakan bisa disesuaikan ya, terserah dari Bapak Ibu Mitra, terserah dari Bapak Ibu Kepala Unit. Nah, setelah new password sudah ditulis, kemudian dikonfirm passwordnya. Ini sama ya, new password dan confirm password ini isinya sama. Isinya sama, tidak boleh beda satu karakter pun, tidak boleh beda satu huruf pun, satu angka pun. Nah, ini isinya harus sama. Ketika sudah diinput semua, tinggal di-update password. Nah, tinggal di-update password seperti itu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, harus disesuaikan, harus diganti karena riskan untuk dimasuki atau riskan untuk salah nomor cabangnya. Oke, setelah diupdate nanti Bapak Ibu sudah selesai ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk atau bisa lanjut ke fitur yang kedua. Nah, untuk yang kedua bisa di sini ada profil unit. Nah, ini hanya untuk pengecekan ya. Profil unit cek. Yang dicek bisa profil unit, kontak, dan rekening bank. Nah, kita bisa lihat di sini profil unit ada di sini ya. Kita bisa lihat profil unit. Nah, di sini ada nomor cabang, ada nama unit, status, tanggal perpanjangan, nilai JMP, dan selanjutnya kontaknya, alamat, nama, rekening bank, ya, virtual account, dan atas nama. Nah, untuk Bapak Ibu di sini tidak bisa mengeditnya ya, tidak bisa mengganti. Yang bisa mengganti adalah admin pusat. Nah, ketika ada yang terkendala, ada kesalahan, ada data yang tidak sesuai di sini, maka Bapak Ibu Kepala Unit, Bapak Ibu Mitra bisa konfirmasi ke Bunda Nani, Bu Lucy, atau Pak Patih untuk bisa disesuaikan data yang tertera di profil unit masing-masing ya. Contohnya misalkan ada kesalahan RT RW, kesalahan alamat, kesalahan email mitra gitu ya, atau kesalahan status operasionalnya, tanggal awal kontraknya. Nah, bisa langsung koordinasi, konfirmasi ke teman-teman atau kepada Bunda Nani, kepada Bu Lucy dan juga Pak Patih ya, bisa silahkan. Oke, selanjutnya setelah profil unit sudah sesuai, sudah pas, sudah tidak ada lagi kesalahan, kita masuk ke data staff. Data staff, ada input dan update ya. Ini disesuaikan saja untuk update-nya, inputnya ketika ada staff baru, ada staff keluar, ada yang eh, cuti ataupun sedang harus diganti gitu ya. Ada staff baru, nah ini bisa di-input dan update sesuai dengan kondisinya. Nah, di sana ada tombol tambah staff, import staff, download dan import staff result, kolom aksi, ada lihat, edit, dan hapus. Kita coba ke aplikasinya ya. Nah, di sini ada menu staff, kita masuk ke daftar staff. Nah, ketika belum ada isinya ya, Bapak Ibu belum mengisi, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada tambah staff, di kanan ada import staff. Silakan Bapak Ibu bisa klik. Ini kedua tombol ini sebenarnya bisa digunakan salah satu saja ya, gitu. Ketika mau satu persatu ini menggunakan tambah staff, tapi kalau ingin sekaligus misalkan sudah ada 10 staff di unitnya, nah ini akan mempermudah menggunakan import staff karena akan bisa mengupload 10 staff secara dalam satu waktu atau secara bersamaan. Nah, ini kita contohkan untuk tambah staff terlebih dahulu.
Nah, ini contoh kita menggunakan NIK, nomor induk karyawan. Nomor induk karyawan ini bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan data masing-masing. Contoh bisa menggunakan nomor urut satu dan seterusnya, ataupun bisa menggunakan contoh misalkan di sini nomor cabangnya 04372 ditambahkan dengan nomor urut 00001. Nah, ini nomor urutnya disesuaikan saja. Kemudian namanya, ini contoh namanya yang akan kami masukkan ada nama Arif Junaidi, pilih jabatannya. Contoh jika jabatannya kepala unit, statusnya aktif, departemennya Bimba Ayuweo, tanggal masuknya disesuaikan saja. Contoh tanggal masuknya tanggal 1 Agustus 2023. Tanggal lahirnya misalkan di tanggal 5 bulan 3 tahunnya disesuaikan ya. Misalkan tahunnya 2000. Nah, ini tinggal dipilih. Ya, kemudian nomor telepon, email. Nah, ini contoh jika emailnya. Kemudian nomor rekening. Di sini ada tandanya opsional. Ini boleh diisi, boleh tidak sesuai kebutuhan dari unitnya masing-masing. Kalau tidak perlu, dirasa tidak perlu, ya tidak diisi, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang diperlukan, bisa langsung diisi ya. Nah, ini contoh. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian dicek lagi apakah sudah sesuai datanya, sudah benar. Kalau sudah benar, Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, maka datanya akan masuk ya seperti ini. Nah, ini ketika kita masukkan satu persatu. Nah, bagaimana jika di unit sudah ada 3, 4, 5 atau seterusnya ya, staf yang sudah bergabung di unitnya masing-masing gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan impor staf. Nah, untuk impor staff ini nanti kita juga berikan aplikasi pendukung atau master generate untuk pendukung impor staff ya. Nah, ini kita juga sudah siapkan master generate import. Nah, ini untuk di sini kita bisa gunakan import staff, import murid trial, import buku induk, import penerimaan SPP. Nah, kita akan masuk ke import staff terlebih dahulu. Nah, ini untuk kita siapkan terlebih dahulu untuk nama atau data staff yang kita akan input di laporannya ya. Nah, ini contoh nomor induk karyawannya, namanya, jabatan, dan seterusnya sampai dengan atas nama ya, nomor rekening bank dan atas nama. Nah, di sini di atasnya ada dua tanda, ada tanda bintang dan tanda pagar. Yang bertanda bintang ini artinya wajib diisi, wajib diinput. Nah, ketika ada yang tidak diinput, maka status CSV-nya akan berubah menjadi silang. Ya, nah ketika status CSV-nya ini akan silang, maka datanya tidak sesuai seperti itu ya. Datanya tidak sesuai berarti tidak akan masuk ke eh, hasil uploadnya. Nah, hasil uploadnya tidak akan masuk. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus sesuaikan, harus sesuaikan ya. Untuk datanya harus dipastikan datanya benar, tidak ada kesalahan sehingga Bapak Ibu bisa eh, mendapatkan data yang sesuai. Nah, kita sesuaikan saja mungkin untuk datanya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kalau status CSV-nya sudah sesuai semua, sudah checklist seperti ini, tidak ada yang bertanda silang atau tidak ada yang bertanda
Nah, tidak ada yang bertanda seru seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu sudah bisa mengupload atau sudah bisa eh, ya benar sudah bisa mengupload untuk data ini ke laporan online. Nah, caranya seperti ini ya. Tadi di sini kita akan klik import staff. Nah, ini tinggal klik here. Bapak Ibu klik here. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk mendownload. Nah, ini bisa diganti ya. Namanya bisa diganti, silahkan. Terus bisa dimasukkan ke mana saja. Nah, ini untuk mempermudah saya saja untuk mencarinya. Saya masukkan ke folder yang berbeda. Seperti itu. Tinggal kita save. Ya, setelah di save bisa langsung dibuka. Nah, di sini seperti ini. Nah, ketika sudah ada isinya seperti ini ya, ini yang nomor dua bisa dihapus, bisa di-delete. Nah, setelah itu ini sudah tinggal yang atasnya saja. Bapak Ibu masuk lagi ke menu tadi, Master Generate Import. Sudah dipastikan ini checklist semua, maka Bapak Ibu tinggal copy datanya. Nah, seperti ini. Untuk cara copy pastenya, nah ini mohon diperhatikan ya. Untuk kopinya kopi biasa, boleh menggunakan Ctrl C, boleh menggunakan klik kanan copy. Kemudian kita masukkan lagi ke tadi import staff template-nya yang kita download tadi di laporan online-nya. Kemudian untuk pastenya Bapak Ibu menggunakan klik kanan, lalu di sini dipilih paste value. Paste value atau yang ada gambarnya 1, 2, 3. Nah, caranya bisa klik kanan, lalu di paste value atau paste 1, 2, 3. Oke, ketika sudah, ini untuk template-nya kita save, ya, kita save. Oke, kemudian tinggal kita upload. Nah, tinggal kita upload di sini, klik tanda merahnya, kemudian kita tadi masukkan ke folder training kepala unit 2023. Nah, di sini ada import staff template. Kita kita masukkan, kemudian kita impor. Nah, ya sebentar ya. Kita ulang lagi. Kita import staff, lalu kita masukkan import staff template, tinggal kita impor. Nah, kalau seperti ini berarti ada kesalahan ya, ada kesalahan data. Sepertinya tadi data yang ketiga kita tidak bisa di-upload. Nah, kita harus perbaiki data yang ada di sini. Nah, oke. Kita coba pastekan lagi. Lalu kita save. Sudah, tinggal kita coba untuk upload ulang ya.
Saya. Hah? Ini saya wifi hidup. Ada. Wifi sini. Oh, itu tapi bisa. Sebentar ya. Ya, Pak. Saya cek dulu datanya. Harusnya ini sudah sesuai. Oke. Oke, kita coba copy lagi untuk fiturnya. Dari import sini, copy. Pastenya 1, 2, 3. Lalu kemudian kita coba upload lagi ya untuk import staff template tadi yang 1. Nah, Halo, Pak Arif. ya Bu Lucy. Iya, itu sepertinya kendalanya di sebelumnya udah dimasukin yang Arif itu kepala unit. Di CSV Siti Fatimah kalau nggak salah Oh tadi iya, kepala unit ada juga. 2 kepala unit ya. Iya, Coba kita double ganti data. guru ya Bu ya. Sama satu lagi Pak Arif, kopasnya itu yang yang berwarna hijau Oh tadi di iya, Master CSV. Lupa iya. Pak Arif. Lupa iya. Udah lama ini. Iya maaf maaf. Pantas tidak Oke. sesuai ya. Betul. Maaf maaf. Ini yang di copy yang di sini ya teman-teman semuanya. Ya yang di CSV pantas tidak bisa ya. Nah ini lalu di pastenya sini ya. Kita hapus semua lagi dulu. Lalu kita copy lagi. Nah kita pastekan yang di CSV-nya. Nah seperti ini ya. Oke kita save. Kemudian tinggal kita upload ya. Iya, oke, berhasil ya teman-teman. Tadi kesalahannya di saya ya. Oke, jadi yang kita ambil itu di yang CSV-nya. Nah, nanti setelah kita upload akan ada result seperti ini ya, import staff result. Nah, ini bisa di-save. Nanti akan ada laporan dari hasil uploadnya. Nah, ini contohnya untuk laporannya yang kita upload sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Semua datanya sudah berhasil kita upload. Nah, kita lanjut lagi ke data staffnya. Masih ada beberapa menu. Di sini di menu aksinya ada lihat staff, ada ubah staff, ada set as out staff atau kita mengset di staffnya ini sebagai staff yang keluar atau staff yang eh, resign ya. Contoh ini misalkan eh, ada yang resign seperti itu. Nah, ini tinggal kita klik tanda silangnya. Kemudian kita pilih alasan keluar catatan untuk alasan keluarnya.
Contoh karena harus mengurus anak di rumah, lalu kita set sebagai keluar. Nah, maka di sini akan ada keterangan atau statusnya sebagai status keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk menambahkan staf. Jadi bisa manual satu persatu, bisa menggunakan tombol tambah staf. Yang kedua bisa menggunakan import staf. Ini untuk melakukan atau menambahkan data nama secara banyak data. Seperti itu ya. Oke, itu tadi untuk di data staff. Nah, ini sudah ada lihat edit dan hapus atau set murid keluar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke buku induk murid, buku induk, input data dan update, tombol tambah murid, tombol import murid aktif, tombol download import murid result, kolom aksi ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, ada perpanjangan beasiswa. Kita akan masuk lagi ke data murid. Kita masuk ke buku induk. Nah, buku induk seperti ini ya tampilannya. Nah, ini ketika masih baru maka akan kosong seperti ini. Bapak Ibu sama seperti yang tadi di data staff. Bapak Ibu bisa menambahkan murid secara manual satu persatu ataupun dengan menggunakan import murid aktif. Nah, ini contohnya tambah murid. Nah, untuk NIM-nya, nomor induk eh, muridnya ini menggunakan 9 digit ya Bapak Ibu ya, menggunakan 9 digit. Kami sudah menyiapkan 5 digit menggunakan nomor cabang. Nah, keempat digit selanjutnya ini Bapak Ibu bisa menggunakan nomor urut. Contoh, kalau dari kami sarannya 001, 002, 003 dan selanjutnya ya. Nah, ini nanti bisa sampai 1000 muridnya ya untuk angkanya. Nah, ini bisa menggunakan bisa sampai 9.000 bahkan ya, 9999 ini untuk angka terakhirnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan nomor urut 001, 002 dan perlu diingat untuk NIM ini tidak bisa diubah secara manual nanti di tombol ubah ya, tetapi harus dihapus dulu lalu diinput lagi. Nah, saran kami untuk NIM sebaiknya eh, Bapak Ibu diingat-ingat, disesuaikan, jangan sampai salah ya. Kemudian tinggal masukkan namanya, contoh nama murid yang akan masuk ya. Nah, ini contoh. Kemudian tanggal lahirnya kita masuk, tempat lahirnya kita masukkan, tanggal lahirnya, kemudian tanggal masuknya, contoh murid baru ya. Tahapannya, kemudian kita pilih kelasnya, golongannya. Nah, biasanya ini golongannya standar 3 kali ya, seminggu 3 kali S3. Kemudian SPP-nya disesuaikan dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Contoh yang berlaku di unitnya adalah 250.000. Nah, ini ditulis tanpa titik ya, tanpa titik, tanpa koma, cukup angka-angka saja. Nah, ini contohnya 250.000. Kemudian petugas trialnya jika ada, gurunya, nama orang tuanya, nomor teleponnya. Nah, untuk notnya tidak, ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Lalu infonya, contoh infonya dari humas, kemudian alamatnya. Dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jika sudah sesuai tinggal disimpan. Nah, maka murid baru telah berhasil disimpan. Datanya sudah masuk, datanya sesuai dengan namanya, umurnya, tanggal masuknya, golongannya S3 ya. SPP-nya 250.000, gurunya ada seperti ini ya. Oke, nah ini ketika menambahkan satu persatu. Ketika menambahkan murid banyak,
Ya, hampir sama dengan tadi menambahkan staff ya. Tinggal kita klik impor murid aktif, kemudian klik here to download sample file. Di sini ada namanya import murid template ya, bisa kita save lagi. Kemudian kita buka. Nah, ini disisakan yang paling atas saja ya. Kemudian kita masuk lagi ke master generate import yang tadi. Nah, tadi kita menggunakan import staff. Ketika kita mengupload untuk nama muridnya, kita masuknya ke import buku induk yang nomor 3. Nah, di sini juga saya sudah siapkan ya data-datanya. Nah, data-datanya sudah kami siapkan, eh, sudah saya siapkan di sini dan dipastikan untuk statusnya harus checklist ya, jangan sampai ada yang silang ataupun tanda seru. Nah, sama seperti tadi, ada yang bertanda bintang, ada yang bertanda pagar, artinya yang bertanda bintang ini wajib diisi, yang bertanda pagar ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, ketika sudah sesuai, sudah datanya sudah benar, Bapak Ibu, tinggal tadi ya, jangan sampai salah lagi untuk yang di copy adalah yang ada di sini CSV. Nah, ini data ini jangan sampai terhapus, jangan sampai dihapus. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan tadi ke template-nya. Pastenya menggunakan paste value 1, 2, 3. Nah, ketika sudah tinggal kita save, lalu bisa kita upload. Kita masuk lagi ke laporannya, ke tanda merah, kemudian impor murid template ya, jangan sampai salah pilih. Dan kita open, kemudian tinggal diimport. Nah, nanti kita tunggu sebentar hasilnya. Nah, murid baru telah berhasil diproses dan sebentar lagi kita akan mendapatkan result ya. Seperti ini, import student result. Nah, kalau belum muncul seperti ini jangan di close dulu atau jangan dimainkan dulu untuk komputernya ya. Kita tunggu sampai muncul resultnya, kemudian kita save. Setelah di save lalu dibuka. Nah, agar kita tahu nih kesalahannya di mana. Kalau di sini tulisannya tidak berhasil. Biasanya kalau ada data yang tidak berhasil diupload, di sini akan ada tulisannya atau keterangannya tidak berhasil karena ada kesalahan di kolom apa seperti itu. Jadi makanya jangan digunakan terlebih dahulu komputernya, jangan dibuat untuk klik-klik sembarang dulu. Kita tunggu sampai resultnya masuk. Nah, seperti ini data yang tadi sudah masuk ya. Nah, ini data ini juga bisa kita urutkan ya. Contoh kita mau urutkan sesuai NIM. Nah, ini NIM 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nanti. Atau data yang terbaru seperti itu ya, dari tanggal masuk. Nah, ini juga bisa seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, tadi sama seperti di data staff, Bapak Ibu Kepala Unit dan Bapak Ibu Mitra, Bapak Ibu boleh menggunakan salah satu ya. Boleh menggunakan salah satu untuk menambahkan murid atau menambahkan staff tadi ya. Jadi dipilih saja salah satu senyamannya, semudahnya gitu ya. Kalau misalkan mau menggunakan yang tambah murid satu persatu boleh, menggunakan import murid boleh gitu. Jadi tidak perlu ragu untuk menggunakan salah satunya, menggunakan keduanya juga boleh. Nah, ini silahkan bisa dicoba. Nah, lalu ada tombol aksi di sini ya, ada set murid keluar. Nah, ini alasan keluar bisa disesuaikan. Contoh misalkan sudah masuk TK atau SD, set sebagai murid keluar. Oke. Nah, ini kalau ada murid yang keluar. Nah, contoh seperti ini ya, nanti datanya seperti ini tadi. Maka dia akan keluar alasannya masuk SD. Nah, ternyata dia tidak jadi keluar nih, mau masuk lagi karena dirasa masih perlu dibimba. Nah, Bapak Ibu tidak perlu memasukkan lagi ya, tidak perlu memasukkan datanya lagi. Tinggal ini sebagai set sebagai aktif.
Nah, seperti itu. Kalau misalkan yang bersangkutan atau anaknya benar-benar mau masuk lagi gitu ya, atau mau masuk lagi. Tapi kalau misalkan memang anaknya sudah keluar, ya tidak perlu dimasukkan lagi ya, tidak perlu di-set sebagai murid aktif. Biarkan seperti ini gitu ya. Jadi biarkan muridnya sudah keluar. Nah, nah, agar data data SPP-nya tidak masuk, Bapak Ibu juga bisa mengubah data SPP-nya ya. Contoh ketika muridnya sudah keluar, ini boleh diubah menjadi SPP-nya nol. Seperti ini ya, agar nanti juga tidak rancu di data SPP-nya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada set sebagai aktif, ada lihat murid, ada ubah murid, ada hapus ya. Nah, tadi seperti ini ya, kalau mau mengubah data murid bisa menggunakan tombol ubah murid. Ya, oke. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya ada tombol setting atau menu setting ya. Setting preference, input dan update. Ini profit sharing atau bagi hasil per tahun, per bulan, profit share-nya. Kita coba masuk ke menunya, kita masuk ke setting, preference. Nah, di sini ada royalti atau bagi hasil. Nah, bagi Bapak Ibu kepala unit yang tidak tahu berapa royalti di sini ya, nah, ini bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu mitranya. Nah, dari Bapak Ibu mitranya nanti ada perjanjian ya dengan YPAI dengan Bimba Ayuweo berapa royalti atau berapa besaran bagi hasil yang harus di eh, dibagikan seperti itu dengan Bimba ya sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan sudah dijanjikan seperti itu ya. Nah, ini profit share-nya bisa kita isi ya. Jadi misalkan ini profit share-nya atau bagi hasilnya 10%, maka Bapak Ibu tinggal isi 10% ya. Dari Januari sampai dengan Desember, nah ini bisa diisi 10%. Kalau sudah kalau sudah diisi semua, Bapak Ibu tinggal klik update. Oke, untuk ini sudah sesuai, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke menu yang selanjutnya. Menu selanjutnya, menu keenam ini ada menu keuangan. Di sini ada penerimaan, input dan update, tombol tambah penerimaan, tombol import penerimaan, download penerimaan result, departemen, tahun, bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita coba ke keuangan, penerimaan. Nah, ini misalkan ada pembayaran ya, ada transaksi dari orang tua murid, dari murid untuk membayar SPP-nya ya, membayar SPP-nya. Ini contoh, misalkan kita menggunakan tambah penerimaan. Nah, tinggal kita pilih salah satu muridnya. Contoh ini Reza Azril tadi ya, bayar SPP untuk berapa bulan? Nah, ini tinggal kita set 1 bulan. Kemudian bayar untuk tahun 2003, bayar untuk bulan. Nah, ini jangan sampai salah ya. Kita akan membayarkan di bulan atau untuk bulan Agustus. Nah, jadi ini disesuaikan, dicari bulan Agustusnya. Nah, ini SPP per bulannya sudah ada sesuai dengan data murid tadi 250.000 per bulan. Nah, ini contoh ketika ini murid baru, ini juga bisa kita tambahkan ya. Contoh misalkan pendaftarannya 200.000. Kemudian misalkan yang bersangkutan beli kaos. Nah, misalkan yang bersangkutan juga beli tas seperti itu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nah, sudah. Nah, ketika sudah, tinggal kita pilih metode pembayarannya. Contoh misalkan metode pembayarannya secara cash, kwitansi nomornya. Nah, ini kwitansi nomor juga opsional ya, Bapak Ibu ya. Silahkan boleh menggunakan nomor kwitansi yang tertera atau boleh menggunakan nomor urut ya. Nomor urut dari setiap bulannya boleh mulai dari nomor 001 lagi juga boleh. Nah, ini hanya sebagai nomor urut.
Nah, ketika sudah sesuai, misalkan tanggal penerimaannya ini di awal bulan ya, contoh misalkan di tanggal 1, gitu, 1. Nah, ini tinggal kita submit. Nah, maka data anaknya sudah masuk gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada tanggal penerimaannya, kwitansinya via bulan, metode, NIM, nama, dan total. Kita juga bisa lihat data penerimaan di bulan-bulan sebelumnya ya, Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu set saja untuk data bulannya atau nama bulannya seperti ini. Jadi nanti bisa dicek-cek lagi seperti itu. Nah, seperti itu. Biasanya Bapak Ibu yang salah itu untuk pemilihan bulan dan tahunnya seperti ini ya. Nah, kadang karena di sini sudah terset Januari, Bapak Ibu lupa untuk mengesetnya gitu, mengeset sesuai bulan dibayarkannya atau bulan pembayaran murid tersebut. Nah, ini harus disesuaikan ya. Jadi di sini harus diklik gitu untuk pembayarannya. Contoh jika ini hanya membayar SPP ya sudah untuk bayar SPP saja, tinggal metode metode pembayarannya, kwitansinya, lalu kita contoh misalkan pembayarannya di tanggal 5, nah tinggal kita submit. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah masuk untuk nama-namanya. Ini di sini ada view penerimaan, bisa kita lihat, bisa kita hapus juga ketika memang salah ya. Ketika memang salah bisa dihapus lalu diinput ulang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk penerimaan. Untuk import penerimaannya hampir sama tadi seperti impor staff dan impor murid ya. Oke, selanjutnya untuk keuangan, menu selanjutnya ada keuangan, ada data SPP. Nah, kita masuk tadi, sudah masuk di data keuangan, kemudian kita cek di data SPP. Kita lihat ada departemen, tahun, bulan, dan kolom sudah bayar. Nah, di sini ada departemennya, tahun, bulan, bulannya Agustus. Nah, ini juga bisa diubah-ubah ya, sesuai bulan yang mau dilihat. Kemudian di sini ada murid yang sudah bayar, ada yang belum bayar. Nah, tinggal kita cek. Ketika sudah bayar, tandanya checklist. Ketika belum bayar, tandanya silang. Seperti ini ya. Ya, oke. Selanjutnya, setelah keuangan bagi hasil, kita masuk ke keuangan kirim laporan. Berulang setiap bulan ya. Nah, ini untuk kirim laporannya, kita coba untuk kirim laporan. Nah, ini di sini ya, kirim laporan. Kita tambahkan data. Nah, untuk kirim laporan tadi untuk tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Nah, kita tambahkan data laporan untuk bulan Agustus. Contoh ya. Misalkan di tanggal eh, 29 atau 31 Agustus gitu ya. Nah, kemudian kita drag dan drop file di here atau untuk bukti transfernya. Misalkan Bapak Ibu Mitra sudah transfer uang bagi hasilnya ya, bagi hasilnya sesuai dengan perjanjiannya, misal 10% dari SPP, 5% dari SPP. Nah, untuk bukti transfernya, pembayaran bagi hasilnya bisa kita masukkan ke sini ya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, bukti transfernya kita upload ya, tinggal kita upload. Kalau sudah kita update. Nah, maka untuk laporan pembayarannya sudah seperti ini ya. Ada jumlah yang harus dibayar. Oh, tadi ada yang terlewat ya di bagi hasil ya. Nah, ini bagi hasil tadi belum.
Nah, tahun, bulan ini disesuaikan untuk total pendapatan, murid yang sudah bayar, murid yang belum bayar, pendapatan ya. Murid yang sudah bayar ada dua, murid yang belum bayar ada satu. Nah, padahal tadi ada empat ya, karena yang satu sudah tertera keluar dan SPP-nya nol, jadi sudah tidak masuk di sini ya. Nah, untuk itu totalnya ini sudah ada 450 pendapatan SPP-nya, persentase royaltinya 10%, jumlah royalti yang harus dibayarkan 45.000 dari 10% dari 450.000 ya. Nah, ini untuk bagi hasilnya. Lalu setelah bagi hasil kita cek sudah sesuai, baru kita masuk ke menu kirim laporan ya. Nah, seperti ini. Tadi bagi hasilnya terlewat ya. Oke, setelah kirim laporan sudah selesai, kita sudah kirim laporan, sudah dicek oleh Bu Lucy. Nah, berarti sudah sesuai atau belum? Nah, berarti lapornya sudah selesai ya untuk bulan sebelumnya. Tinggal kita update untuk bulan selanjutnya. Kemudian untuk data berikutnya ada DPU atau data perkembangan unit, ada departemen, tahun, data perkembangan unitnya, ada murid, keuangan, grafik, dan grafik data perkembangan unit. Nah, ini juga bisa cek berkala untuk validasi pembayarannya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ada DPO di sini. Data perkembangan unit. Nah, di sini ada nomor cabangnya, Bimba unitnya, tahunnya, status operasionalnya. Kemudian di sini untuk royalti-royalti yang harus dibayarkan ya. Agustus, total pendapatannya 200.000, total pendapatan SPP-nya, pendaftaran SPP, kemudian ada jumlah royalti, tanggal kirim laporan. Nah, ini tinggal nanti disesuaikan saja. Kemudian di bawahnya ada grafik data perkembangan unit. Nah, ini perkembangan unit tiap bulannya juga kita berikan grafiknya ya. Nanti ketika ada naik, turun, nah seperti itu datanya sesuai dengan data dari unitnya masing-masing. Oke, baik, mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan sesuai dengan fitur utama Webbase unit aktif. Nanti untuk fitur utama ini juga akan kami kirimkan via email gitu ya, email sesuai dengan pendaftaran email yang Bapak Ibu kemarin sudah mendaftar. Nah, jika memang masih ada yang belum merasa mendapatkan, nanti bisa konfirmasi ke Bu Lucy, Bu Nani, ataupun juga ke saya ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, ada yang belum paham, ada yang masih bingung ya, karena tadi banyak kesalahan ternyata yang saya sampaikan gitu ya, karena sedikit-sedikit lupa gitu ya, kecapean kayaknya ini gara-gara banyak kegiatan ya Agustus ya, biasa ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf tadi ya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa langsung saja kita buka sesi diskusinya ya, Bunda Nani ya, untuk pertanyaan jika ada yang ingin bertanya untuk teman-teman yang mengikuti acara hari ini. Ya, silakan sudah ada yang resen di sana, ada Bu Sri Astuti. Silakan Bu Sri Astuti bisa diperkenalkan namanya dan juga dari unit mana. Silahkan. Ya, belum dibuka itu Bu, mohon maaf Oke, mikrofonnya. Ya, silahkan. ya sudah ya. Sudah. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ini saya sampai sekarang data belum dikirim, maaf ya Bu Lucy, karena masih bingung nih. Sambil kita pelajari karena ternyata setelah dibuat jadi saya rapelan data dari bulan April, Mei, Juni, dan sekarang sudah masuk bulan Juli. Yang ingin saya tanyakan itu mana ya? Sebentar ya Pak. Karena kita lagi buka juga tadi ya keuangan. Untuk data SPP. Sebentar ya Pak, sambil saya lihat data saya. Yang Iya, ingin Bu. saya tanyakan adalah eh, kenapa jumlah jadi murid aktif antara murid aktif, murid baru dan murid keluar dan yang membayar SPP itu tidak pernah sinkron gitu Pak.
Jadi kalau yang data lama itu kan murid aktif bulan ini ditambah murid baru dikurangi murid keluar itu adalah jumlah murid yang aktif di bulan ini dan itu selalu sama dengan yang membayar SPP gitu. Tapi data saya itu nggak seperti itu. Jadi contohnya data saya di eh, bulan Mei. Bulan Mei. Jadi data di bulan Mei itu aktif bulan lalu 57. Kemudian yang baru bulan ini 2. Berarti kan 59. Yang keluar bulan ini 17. Berarti aktif bulan ini adalah 42. Tetapi di rekapitulasinya murid yang membayar SPP itu sebanyak 57. Sebenarnya kita kayaknya nggak bisa ngotak-ngatik yang itunya gitu Pak. Itu salahnya di mana ya Pak? Ya, ada lagi Bu mungkin pertanyaan lainnya biar nanti Yang kedua sekalian. ini SPP dan VHB. VHB-nya itu apa ya Pak? Ya, oke, masih ada lagi? Udah itu aja Pak. Ya, ya. Oke, mungkin dari Bunda Nani atau Bu Lucy yang ingin membantu menjawab dari Bu Sri Astuti dari Bimba mana tadi Bu? Dari Bimba BTR 3 Pak. BTR 3. Ya, Bekasi Timur Regensi 3. Bekasi Timur Regensi 3 ya. Ya, silakan mungkin dari Bu Lucy atau Bunda Nani yang ingin membantu menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dari Bu Sri Astuti. Silakan. Iya, Pak Arief, saya mau bantu jawab pertanyaan dari Bu Sri Astuti, BTR 3. Yang pertama itu sepertinya ada kemungkinan Ibu salah penginputan penerimaan. Jadi ada di bulan tersebut ada penginputan deposit atau piutang, Bu. Jadi bisa berpengaruh ke rekapitulasi DPU-nya. Gitu sih, Bu. Lalu kalau untuk apa tadi yang kedua ya, Pak Arief? VHB, SPP plus VHB. SPP plus voucher. Kalau itu sih sebenarnya SPP aja sih Bu plus voucher karena kita nggak pakai vouchernya jadi itu hanya untuk menghitung SPP saja. Kan itu ya deposit ya. Deposit nggak pernah ada. Kebetulan kita tuh nggak ada deposit dan piutang gitu Bu. Coba dicek lagi Bu di penerimaannya biasanya pada suka keliru gitu Bu. Oh, gitu ya. Iya, Harusnya kan benar ya Bu ya. Berarti kan harusnya aktif murid bulan ini adalah harusnya sama dengan yang membayar SPP. Seperti itu ya Bu Lucy. iya Bu benar. Sepertinya ada salah penginputan di penerimaan jadi bisa dicoba cek kembali di penerimaannya Bu. Oke. Soalnya antara setiap bulannya itu jumlahnya itu berbeda-beda gitu. Jadi agak. Nah Iya, kalau itu biasanya sih salah penginputan penerimaan, Bu. Jadi dicek lagi bulannya, bulan bayarnya, tanggal bayarnya gitu, Bu. oke oke. Nah kemudian kalau misalkan Mm-mm. muridnya keluar misalkan tanggal 28 Juni, misalkan akhir bulan gitu Bu ya. Berarti murid itu dianggap sebagai murid di bulan tersebut atau bulan berikutnya? Muridnya bayar SPP nggak, Bu, di bulan Juni itu? Di Misal bulan keluar tanggal 28 Juni, muridnya 28 bayar Juni SPP atau nggak, Bu? dia bayar SPP. Dikeluarinnya nanti di awal bulan aja, Bu. Jadi dianggap tanggal 1 aja ya. Iya, tanggal 1 Juli dikeluarkannya. Jadi Oke. masih ada penerimaan SPP di bulan Juni yang bisa Hmm. dilaporkan. Oke Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Lucy, iya, Pak Arief. sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Astuti. Silahkan untuk selanjutnya Bu Zahra At-Taqiyah.
Ya, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Lucy dan teman-teman pembelajar semua. Saya dengan Zahra dari Bimba Unit Tenjolaya, daerah Kabupaten Bandung. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, Ibu semuanya. Jadi kalau untuk unit saya sendiri, kebetulan baru akan memulai begitu ya, baru akan memulai untuk memasukkan data online ini gitu. Nah, apakah yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah memang langsung dari murid bulan ini di Agustus? Kemudian yang kedua pertanyaannya, keefektifan dari import data yang manual dengan yang CSV itu lebih efektif yang mana? Karena kalau tadi saya melihat pemaparan dari Bapak gitu ya, saya merasanya lebih ribet yang CSV gitu, karena harus 2 kali kerja gitu. Kalau yang import data itu kan kita langsung buka aplikasinya gitu ya, langsung kita masukkan satu persatu begitu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan keefektifan dan kesalahannya itu lebih minimal yang mana begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pertanyaannya itu sebentar saya ingat dulu. Tadi saya mau nanya apa ya? Ini di data penerimaan itu kan kalau untuk unit mitra aktif itu hanya melaporkan bagi hasil royalti begitu ya. Nah, kalau untuk pendaftaran itu apakah tetap wajib dimasukkan penerimaannya atau memang hanya wajib yang bagi hasilnya aja gitu? Mungkin sementara itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Zahra. Silahkan mungkin dari Bu Lucy atau Bunda Nani bisa membantu jawab. Ya, mungkin bisa saya bantu jawab ya Pak Arif. Perihal memasukkan data kalau unit baru itu lebih baik manual Bu, memang lebih enak ya, karena satu-satu itu lebih enak dibandingin tadi CSV itu sebenarnya untuk memudahkan mitra-mitra yang lama, karena kan mitra-mitra yang lama kan pasti muridnya itu sudah banyak. Tapi kalau unit baru masukkan aja secara manual satu-satu, itu kita lebih teliti malahan nama muridnya, alamat muridnya, SPP-nya, pendaftarannya, seperti itu. Kalau pendaftaran memang wajib diisi, tapi nanti untuk bagi hasil hanya SPP-nya saja Bu, yang kita terima 5% atau 10%, seperti itu yang sudah disepakati kerjasamanya bagi hasilnya. Kalau pendaftaran memang wajib diisi, tapi tidak dilaporkan sebagai dilaporkan sebagai bagi hasil, seperti itu. Satu lagi apa tadi ya? Sebenarnya kalau untuk unitnya sudah lama Ibu, cuman baru akan Mulai aplikasinya. begitu betul. Murid sekarang berapa? Kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah ada 90 gitu. Oh, banyak juga ya. Ya, kayak kita kembali ke mitra mana lebih nyaman. Kalau mitra nyaman satu-satu, masukin manual ya monggo silahkan. Tapi kalau ada mitra kan yang pengen cepet gitu loh. Biar bisa biar bisa masukin data SPP-nya gitu. Nah, itu data muridnya masukin secara pakai CSV gitu lebih cepat. Nah, gitu. kalau untuk keefektivitasannya, jadi begini maksud saya tuh lebih meminimalisir kesalahan yang mana karena kan dengar dari unit-unit sebelumnya gitu ya, kalau misalnya pakai CSV itu justru ada keribetan gitu. Nah, kalau manual itu memang mungkin lebih lama, tapi dia lebih meminimalisir kesalahan gitu. Tapi kalau misalnya dari yang membuat aplikasi sendiri dari pusat seperti apa begitu? Kalau efektifnya sih terserah mitra, kita kembalikan mitra. Kalau mitra lebih nyaman menggunakan CSV, maksudnya biar cepat gitu ya. Tapi nanti bisa dicek kembali ketika sudah ada penerimaan tadi Pak Arif, setelah import kan ada penerimaan data resultnya gitu kan. Ini sudah benar apa belum? Nah, kita cek lagi satu-satu sesuai nggak sama yang ada datanya di kita. Itu bisa kita cek kan data yang dimasukin tuh hanya nama murid pokoknya di copy paste dari laporan dari buku induk unit lah gitu. Nanti bisa dicek tuh
yang tahun dari 2023, kalau yang sudah keluar nggak usah dimasukin, dari 2022 yang sudah keluar tidak usah dimasukin. Jadi otomatis yang aktif 2023 saja itu yang masuk, namanya bulan Januari, nah, itu masuk. Nanti kalau keluar ada data murid keluar ya jangan dihapus tapi dibuat murid keluar seperti itu. Seperti itu sih. Kalau Ibu mau mulai pakai aplikasi mulai kapan? Mulai bulan ini, Bu, baru mulai bulan ini. Baru bulan ini, tapi bulan Januari kemarinnya belum, nggak pakai. Iya, jadi hanya dilaporkan kepada Korwil begitu, Bu. Oh gitu. Kalau Ya, ini Bu, kalau untuk master CSP-nya itu sendiri kan tadi saya lihat di import data itu kan ada yang here gitu ya untuk dapat masternya. Tapi ada satu lagi master yang tadi saya lihat tuh, jadi ketika untuk memasukkan data yang di Excel itu diambil lagi dari data yang di masternya. Nah itu dapat dari mana Bu? nanti kita kirim. Oh gitu. Nanti Ya, master CFV-nya nanti Pak Arif akan kirim. oh gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Nani. Baik, sama-sama Ibu. Semangat ya. Ya, insya Allah Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Ya, baik. Terima kasih Bu Zahra. Jadi untuk mau manual ataupun menggunakan import, nah itu terserah mitranya atau terserah Bu kepala unitnya. Senyamannya saja Bu. Kalau memang nyaman satu persatu tidak masalah. Yang penting datanya sesuai seperti itu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu Ridahatul Aishi. Silahkan Bu bisa diperkenalkan dulu nama unitnya. Kemudian langsung ke pertanyaannya. Silakan Bu Rihadatul Aishi. Belum terdengar suaranya, mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Iya, Pak. Ya, halo. Silakan Bu, bisa di Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu atau Bapak mau bertanya, kalau untuk semisal ada guru atau muridnya yang keluar, itu kan mereka masing-masing udah punya nomor induk, ya, nomor induk murid maupun nomor induk karyawan. Nah, untuk misal kayak ada murid baru atau guru baru yang baru masuk itu, berarti dia makainya nomor induk yang baru ya, Pak? Atau enggak nomor induk murid atau nomor induk karyawan yang baru, berarti yang dia nggak diaktifkan, berarti langsung lanjut gitu. Ya, ada lagi Bu? Sama kalau misalnya kayak ada yang pindah golongan itu gimana, kayak misalnya ada yang dari S3 mau ke S4 atau dari S5 mau ke S4 gitu. Ada lagi mungkin? Atau sudah cukup? Aja. Sudah, Pak. Sudah Terima ya, itu aja ya. Ya, baik. Terima kasih kembali Bu ya. Mungkin dari Bu Lucy atau Bu Nani Iya, bisa membantu jawab. Silakan Bu ya, Lucy. saya mau bantu jawab Pak Arif. Maaf sebelumnya ini Bu Rihadatul Aisy dari unit mana ya Bu? Dari unit ini Raya Kembangan. Oke, kalau gitu. Yang pertama, kalau ada guru atau murid yang keluar, pakai nomor induk yang mana? Kalau untuk murid keluar itu bisa pakai NIM yang baru. Lalu kalau guru itu bisa diaktifkan kembali saja Bu gurunya. Jadi Apanya? nggak perlu pakai NIM baru lagi. Karena kan kalau guru tetap ya Bu, tapi kalau misalkan murid itu harus dengan NIM yang baru. Lalu yang kedua itu pindah golongan. Pindah golongan itu bisa langsung dirubah di buku induk. Boleh sambil dicoba Pak Arif ke buku induk. Halo Pak Arif. Ya, halo Bu Lucy. Ya bisa sambil dicoba buka ke buku induk Pak Arif. Ya, sebentar. Buku induk ya. Ya. Nah, ini kan ingin merubah golongan, jadi bisa ke buku induk, lalu pilih nama siswanya, misal yang ikon ini,
ubah murid, lalu golongannya bisa dirubah dan SPP-nya juga bisa dirubah, Bu. Nah, lalu bisa disimpan dan bisa digunakan untuk menginput penerimaan di bulan berikutnya. Gitu, Bu. Iya. Untuk yang nik, berarti kalau yang untuk guru itu tadi gimana? Kak, maaf. Yang guru bisa diaktifkan kembali saja, Bu, stafnya, Bu. Oh, yang Iya. baru staff gitu. Kalau misalkan murid itu harus dengan NIM yang baru. Enggak, semisal kan teman saya nih, Bu, keluar. Dia nomor induknya misalnya 003 gitu belakangnya. Terus misalnya ada yang baru lagi, berarti dia 004 gitu yang baru. Iya, benar, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Assalamualaikum. Ya, bagaimana mungkin ada pertanyaan lain? Atau mungkin Bunda Nani ini mau bertanya ke teman-teman. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi boleh. Atau pertanyaan baru juga boleh. Silakan bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Mitra, Bapak Ibu Kepala Unit. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, masih bingung. Nah, ini mumpung waktunya ada kesempatan untuk bertanya ke Bunda Nani, Bu Lucy ya, silakan. Bimba Caracas, silakan. Oh, ya. Bimba Caracas. Saya masih baru di sini. Nah, untuk laporan ini kan harus login. Ibu, Di mohon saya maaf, suaranya putus-putus, suaranya Bu. putus-putus. Apa namanya kan ini pas mau login itu lupa password. Cuma di aplikasi saya ada Iya, ganti mohon maaf, Bu. password. Di saya suaranya putus-putus, jadi tidak terdengar dengan jelas ini. Bisa ditulis aja di Chatting. itu. Chatting aja deh, Bu. Di chatting ya, boleh di Chatting aja chatting, ya, Bu. Bu. Ya, chatting aja. Ya, oke, makasih Bimba Caracas. Oke, itu tadi untuk pemesanan sertifikat bagaimana ya? Nah, sertifikat tetap dilakukan di aplikasi Bimba Shop ya, Bu. Nah, itu sudah dijawab untuk dari Bu Lucy. Ya, silakan jika masih ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi. Masih ada waktu untuk berdiskusi, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, pertanyaan dari Bimba Caracas untuk aplikasi. Di aplikasi saya tidak ada pengganti passwordnya. Kemarin saya lupa password dan apa di wilayah Kuningan Jawa Barat ada core wheel-nya. Ya, mungkin bisa dibantu jawab dulu Bunda Nani atau Bu Lucy, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk password ini maksudnya Ibu lupa passwordnya atau sudah ganti password tapi lupa password gitu? Tidak ada pengganti passwordnya. Sebenarnya tadi pengganti passwordnya ada ya Pak Arif. Bisa coba di ini lagi bantu lagi Pak Arif. Yang saya bingung nih pertanyaannya.
Tidak ada. Kemarin saya lupa passwordnya. Berarti Ibu sudah pernah ganti password gitu ya. Coba Pak Arif bantu pengganti password di mana adanya. Nah, ini kalau untuk ganti password ya, Bapak Ibu. Nah, Mm-mm. ini dari awal dulu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dashboard laporan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu klik yang ada gambarnya seperti ini. Entah ini ada gambarnya atau mungkin gambarnya berupa siluet gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik, kemudian pilih yang gambar kunci ya, change password. Kemudian, nah ini old passwordnya. Old password itu kalau Password yang yang lama. pertama gitu ya, seperti password yang lama gitu ya, 123 atau password 123. yang baru diberikan oleh pusat itu pasti 123 123 seperti itu ya. Nah ini diketik saja 123 123. Kemudian bisa diganti dengan new password ya. Ini password barunya. Nah, ini password barunya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya ya. Boleh menggunakan apapun, karakter apapun disesuaikan saja. Yang penting Bapak Ibu harus ingat ya, dicatat. Jangan sampai catatannya juga hanya satu. Nanti kalau lupa ada beberapa catatan gitu ya yang disimpan. Jadi tidak akan lupa selanjutnya gitu ya. Nah, ini new passwordnya bisa diisi sesuai dengan karakter yang diinginkan, nomor yang diinginkan, kemudian confirm passwordnya ini sama dengan new password. Nah, ini kalau sudah diisi semua, silahkan bisa langsung diupdate password seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu Lupa. tidak ada mungkin karena sinyal gitu ya. Oh, di laporan aplikasinya tidak ada ya. Mungkin ya bisa jadi karena sinyal ya, Bu. Tapi kita pastikan walaupun di handphone ataupun di PC Iya, atau di ada. komputer ini pasti ada. Pasti ada. Nah, pasti ada karena semua aplikasi pasti ada, semua aplikasi atau semua website gitu ya yang menggunakan Pasti. password pasti ada Pasti yang ada. seperti itu gitu. Pasti ada menunya ganti Ganti password password. gitu ya. Bapak Ibu. Nah, itu mungkin nanti jaringannya coba eh, diperbaiki dulu gitu ya, atau mencari tempat yang sinyalnya lebih bagus. Terus pertanyaan Refresh. kedua mungkin Bun, silakan Bun. Oke, kalau pertanyaan mungkin masih nyangkut pertanyaan pertama ya Pak Arif. Kalau perihal mitra lupa Ya, password, silakan. silakan untuk WA ke saya, apa namanya, nama unit sama nomor unitnya. Nanti kita refresh lagi password awalnya, nanti silakan diganti lagi. Tapi dicatat. Oke, untuk wilayah Kuningan kita belum ada core will-nya. Jadi langsung ke kantor pusat gitu. Wilayah Kuningan belum ada. Ya, kalau ada di wilayah selain Kuningan, Jawa Baratnya itu Bandung, Sukabumi, Garut, Tasik. Kota Tasik itu ada core will-nya. Cianjur, nah, kalau Kuningan belum ada. Ya, itu Bu siapa tadi? Karakas. Ya, mungkin Baca Cas. Mbak Caracas. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Saya yang bertanya, Pak Arif. Ya, silakan. Belum ada chatting yang masuk lagi, belum ada yang raise hand nih Bun. Oke, kalau begitu saya yang bertanya deh, Pak Arif ya. Ya Bun. Baik, untuk Ibu Diah Ayu nih yang cantik, yang jadi pengantin, apa Ibu Diah Ayu sudah paham tentang aplikasi laporan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu cantik banget. Ibu maaf, ini kami baru bergabung dari tadi nggak bisa suaranya, jadi belum ngerti banget gitu Bu. Aduh, jadi belum pakai juga. Iya makanya baru beberapa menit ini baru kedengaran suaranya. Aduh, gimana? Iya makanya nyari-nyari makanya
Tapi sedikit-sedikit udah mulai agak ngerti sih Bu, sempat diajarin sama Ah, mitra. Heeh. gitu. Mitranya Pas siapa namanya, Bu? Pak Robi Oh, Allah. Jadi unit apa nih? aktif Enggak, maksudnya unit yang di mana nih, Pak Robi? Sabta di Pesona, bukan Villa, di Villa Villa Bekasi Bekasi. Indah. Salam manis dari untuk Pak Robi ya, dari Bunda Nani. Iya. Iya, mohon maaf ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Pak Robi memang sudah menginformasikan atau sudah kasih pembelajaran lah buat kepala unitnya ya. Sedikit-sedikit sudah Bu. Oke, jadi nggak bisa nih saya nanya nih. Enggak. Iya, nggak bisa. Nggak kedengeran tadi soalnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat dan terus belajar ya, Bu ya. Ya, makasih Bun. Oke. Kalau gitu kita ke Bimba Cimone dengan kepala unitnya atau dengan mitranya ini. Halo, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam, Bu Fana, apa kabar? Baik, Bunda. Aku baru ketemu lagi nih di apa namanya di udara. Gimana? Sehat, Bun. Alhamdulillah, Bu Fana gimana? Sehat, Bunda. Alhamdulillah. Gimana? Udah bisa aplikasinya? Dicoba dulu ya, Bun. Ya belum pakai ya? Belum, Bunda. Baru mau nanya ini saya. Mau ngetes, enggak ngetes, nanya aja. Tapi udah paham. Udah paham ya? Sedikit-sedikit, Bun. Sedikit-sedikit. Oke, saya mau tanya sedikit juga. Kalau saya mau nanya sedikit juga nih, kalau memang udah paham. Boleh? Boleh, Bunda. Kalau bisa Oke. dijawab nanti. Oke. Kalau belum bisa jawab nanti nanya Bu sih. Iya. Oke, saya mau tanya sedikit ya, mungkin juga untuk informasi ke yang lainnya nih ya. Bagaimana caranya ketika Ibu sudah bikin laporan, itu mau kirim laporannya gimana? Kalau untuk yang aplikasi baru ya, Bun? Aplikasi baru. Kan udah dikirim nih, udah diisi nih datanya. Nah, sekarang kan mitra kadang-kadang bilangnya padahal udah diisi gitu. Belum dikirim nih. Tapi kalau ditelepon atau apa udah kirim, nah ternyata belum diklik laporan. Nah, sekarang klik laporannya itu di mana? Karena tadi baru dengar penjelasannya, Bun. Nanti dicoba dulu ya, Bun. Aduh, oke. Dipraktekin dulu, Bun. Ya, oke. Ini disimak ya buat semuanya juga. Gimana caranya nih? Mitra biasanya gitu kalau udah isi profit data muridnya, keuangannya, SPP-nya, dipikirnya terus udah bayar, udah isi pembayaran bukti transfer, bilangnya udah kirim gitu, padahal ditanya ini belum terkirim gitu. Nah, coba Pak Arif, gimana caranya ketika ini dipikir mitra ini begini, udah save aja, udah terkirim begitu, padahal belum gitu. Coba diulang lagi Pak Arif, gimana caranya? Oke ya, teman-teman semuanya ya, untuk kirim laporan ini kita ada di data keuangan ya. Di sini ya, keuangan, kita masuk terus. Nah, setelah semua datanya sudah sesuai, sudah pembayaran bagi hasil juga sudah dibayarkan gitu ya. Nah, ini Dicek tinggal dulu di bagi hasilnya, di laporannya sudah sesuai belum gitu. Nah, itu baru. Nah, lalu kita klik di menu kirim laporan gitu ya. Nah, jangan lupa kalau untuk itu ya Bun, bukti transfernya dari pembayaran bagi hasilnya ya Bun, untuk disimpan nanti untuk diupload di sini. Nah, setelah kirim laporan tinggal tambah data. Nah, seperti ini. Ini untuk pembayaran bulan apa gitu ya. Contoh misalkan bulan Agustus ini pembayarannya di tanggal berapa gitu ya. Contoh misalkan di tanggal 31 Agustus. Nah, ini tinggal di browse ya. Nanti untuk bukti transfernya disimpan di mana gitu ya. Contoh misalkan disimpan di datanya, nanti tinggal di-upload saja ya, di-open. Nah, nanti bukti transfernya akan masuk ke sini, nanti tinggal Bapak Ibu update.
Ya, tinggal diupdate, tinggal diklik. Nah, nanti akan masuk ya seperti ini nanti datanya. Sudah sesuai dengan data bagi hasilnya, SPP-nya harus bayarnya, lalu bukti transfernya. Nah, nanti tinggal tinggal ditunggu hasil konfirmasi dari pusat seperti itu. Oke, oke. Oke. Ya, sudah paham ya Bu Fana? Alhamdulillah paham, Bun. Oke, Terima kasih, Oke, Bunda. sama-sama Bu Fana, Mari. sehat-sehat. sama-sama Bu Fana. Terima Ya, kasih. ada yang resen lagi. Nah, itu dari Ibu Terima kasih Krisnawati kembali Ibu dari Krisnawati. unit mana? Silakan pertanyaannya. Perkenalkan, saya dari unit Wijaya Kusuma. Oh, Wijaya Kusuma. Oke. Mitra atau KU? Saya KU. Oke. Unit mau tanya sedikit. Kemarin kan aku pernah dua kali bayaran. Itu masih kurang aku. Misalkan kan aku kan udah upload, aku kan udah update nih Bu. Per tanggal 5 atau tanggal 10-nya. Per setiap bulan buat bayarkan bulan kemarin ya kan Ibu ya. Nah, itu sudah dibayarkan, sudah diupload, terus sudah ditransfer sama mitranya. Tapi di bulan kemudian di bulan depannya pas aku update lagi gitu kan, dapat chat dari Bu Lucy gitu, ada kekurangan di bulan kemarin. Misalkan ini kan bulan Agustus nih Bu, aku tarik data dong buat bulan Juli kan. Data bulan Juli sudah dibayarkan nih Bu. Nah, terus pas di bulan Agustusnya, pas aku mau tarik data lagi dan pengen bayar nih, udah mau bayar. Nah, tapi Bu Lucy mengingatkan gitu, untuk di bulan untuk di bulan Juli kemarin masih ada kekurangan. Nah, itu karena apa sih Bu? Maksudnya apakah saya yang salah uploadnya ataukah memang penarikan tanggalnya yang harusnya tepat gitu? Oke, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Iya. Oke, Bu Krisnawati, saya bantu jawab ya. Perihal kekurangan transfer itu, coba nanti dicek lagi di keuangan, boleh sambil dibuka Pak Arief. Di keuangan, lalu ke bagi hasil Bu. Jadi Ibu bisa lihat total bagi hasil yang harus ditransfer itu di keuangan, lalu bagi hasil, dan dipilih bulannya Bu. Nah, yang dibayarkan harus sesuai dengan bagi hasil ini. Kalau misalkan beda, kemungkinan Ibu ada penginputan penerimaan lagi Bu di bulan tersebut. Jadi ada penambahan SPP gitu Bu. Itu sih biasanya kendalanya Bu. Kenapa Bu? Mau lagi tanya di unit aku Maaf Bu, mikrofonnya kayaknya itu bisa dilepas saja kalau pakai mikrofon. Coba suaranya dari mikrofonnya kurang bagus. Coba lagi Bu. Coba lagi Bu. Ya. Sudah? Masih ada noise-nya sih. Coba disampaikan dulu aja Bu. Dia bayarnya untuk misalnya untuk bulan September nih, bayarnya di tanggal 28 sama 29 itu tetap saya masukkan sesuai tanggal tapi beda bulannya atau gimana Bu? Itu berpengaruh nggak sih sama bagi hasil di bulan Agustusnya? Oke, berarti ini ya Bu, di bulan misal di bulan Agustus ini ada orang tua yang membayar deposit untuk bulan September gitu ya. Iya, itu nanti kan Ibu masukinnya di penerimaan bulan Agustus. Itu nanti berpengaruh, Bu. Jadi royalti di bulan Agustus ini termasuk deposit yang kemarin, yang September itu. Jadi masuk ke hitungan bagi hasil Agustus, tapi nanti di September dia tidak terhitung lagi, Bu. Gitu. Jadi kalau mau lihat transfer nominal royalti itu tetap di keuangan, lalu bagi hasil ya, Bu.
Jadi bukan di penerimaan ini, tetap di kolom bagi hasil gitu. Kalau diubah, misalkan transfernya dirubah di tanggal 1, itu bisa nggak, Bu? Oh, jadi ibu kalau deposit itu nggak mau ditaruh di bulan depositnya ya. Jadi maunya sesuai bulan berjalan gitu ya, Bu. Itu sih nggak apa-apa, Bu. Sebenarnya tergantung kepala unitnya masing-masing atau mitranya masing-masing. Itu kan buat melihat penerimaannya. Jadi kalau misalkan ibu mau tetap tulis di bulan September juga nggak apa-apa, Bu. Jadi nanti royaltinya masuknya di bulan September karena penerimaannya ibu taruhnya di September gitu. Oke, Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih ya, Bu Krisnawati dan juga Bu Lucy. Silahkan jika masih ada pertanyaan, mumpung masih ada sedikit waktu yang bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi. Pak Bunda masih mau berjalan-jalan? Atau jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri saja, Bun? Saya cukup, Pak Arif. Hari Oh, ini ini yang ada yang, ya Linda. Bu Linda ya, Bu Linda Faradila. Sumpah. Silakan Bu Linda. Ya, halo Bu Linda. Ya, suaranya belum terdengar. Ya, mohon maaf Bu Linda, suaranya belum terdengar sepertinya ya. Halo, Ya, halo. Sudah halo, terdengar Bu? assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Ini Pak, saya mau minta ininya bisa nggak Pak, handbooknya Pak, cara pengisian secara manualnya Pak, mungkin buat saya pelajari juga sama tim saya Pak. Ya, Disediain nanti nggak Pak, untuk atau ada linknya atau gimana gitu Pak? ya seperti tadi ya Bu, fitur ini ya. Betul, boleh Oke, nggak Pak nanti fitur dikirimin ya cara-caranya Pak, biar nanti kita sama-sama belajar sama tim Pak. ya nanti ini juga untuk fitur utama yang harus di-input ini juga kita kirimkan beserta rekaman training hari ini ya. Rekaman training hari ini dan juga tadi master CSV. Nah, master ini juga nanti akan kami kirimkan ya setelah acara selesai nanti ya, Bu Linda ya. Boleh, iya Pak. Baik Pak, nanti dikirimnya gimana Oke. Pak, via WhatsApp atau di Saya grup? kirimnya via email Bu, karena kan datanya besar-besar gitu. Kalau via WhatsApp Iya. takutnya kepotong nanti ya. Baik Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya. Ya, terima kasih kembali Bu. Sama-sama Bu Linda. Ya, silakan Bu Sri Astuti. Maaf, Pak, mau tanya lagi. Eh Tadi kan yang dari pertanyaan saya tadi kami mau membetulkan lagi data-data yang tadi kata kemungkinan salah. Nah, di data bulan April itu kalau dilihat sekarang kan muridnya yang misalkan yang sudah keluar itu datanya kan nggak ada ya, sudah terhapus kan dari data dari buku induk. Misalkan kami mau meriset ulang lagi, kita mau coba benerin data dari awal. Itu berarti semua data harus di reset ulang atau di delete satu persatu aja gitu. Soalnya tadi mau coba delete data anak yang di bulan April itu belum ada, tapi ternyata di buku induk kan ada. Jadi kita mau delete, tapi ternyata kalau mau dikeluarkan itu harus ada alasannya. Maksudnya tadi kita mau cuma delete biasa aja. Kita kita mau bikin laporan di bulan, mau membenarkan laporan di bulan April gitu.
Ya, Bu. Kalau mau dihapus memang harus dikeluarkan dulu baru bisa dihapus gitu. Jadi untuk kalau misalkan mau dihapus ya silahkan dikeluarkan saja dulu dengan alasan apapun baru dihapus datanya. Seperti itu sih, Bu. Kalau mau Oh, di-delete. bisa ya, berarti pilih alasannya apa aja gitu ya. Iya, boleh apa saja terserah alasannya gitu. Kalau misalkan memang mau diperbarui datanya seperti itu ya. Mungkin dari Bunda Nani ada tambahan silakan. Oke, baik. Mungkin kalau menurut saya gini, data muridnya itu yang keluar kapan, Bu? Bulan apa? Muridnya itu enggak. Jadi gini Bu Nani, kita mau benerin data di bulan April. Tapi di data buku induk itu kan berarti sudah ada murid baru di bulan Mei, Juni, Juli gitu kan. Nah, karena kita mau benerin data April berarti murid yang tadi sudah terlanjur bulan sebagai murid di bulan keluarin. Mei, Juni, Juli itu mau kita keluarkan dulu gitu. Gini Bu, kalau menurut saya ya, yang di bulan April itu data muridnya tetap dimasukin. Ya, kalau menurut saya data muridnya dimasukin. Nah, itu kan April nanti bulan Mei muridnya ini masih kepake datanya kan? Iya. Masih bayar SPP atau memang sudah keluar. Kalau sudah keluar baru dikeluarin di bulan depannya gitu, di bulan Mei. Apa tadi, April, Mei dikeluarin. Jangan dihapus, dikeluarkan aja. Jangan dihapus nanti di bulan Mei kalau memang muridnya tidak ada SPP di buku induk, SPP-nya dibuat 0, terus nanti dibuat dikeluarkan di apa namanya, data di editnya itu edit, pokoknya itu dikeluarkan, baru dikeluarkan gitu loh. Jadi nggak terhutang gitu SPP-nya gitu Bu. Coba Mas Arief diitin deh. Bantu menambahkan Ya, ya Bun. boleh. Tadi kan itu data bulan April, lalu mitranya sudah menginput buku induk selanjutnya ya Bu, Mei dan Iya, Juni itu betul. tidak perlu dihapus Bu, tidak apa-apa karena tidak berpengaruh juga ke bulan-bulan selanjutnya. Jadi kalau Ibu mau menyelesaikan buku induk terlebih dahulu sampai bulan Juli juga nggak apa-apa, habis itu lanjut ke penerimaan juga nggak apa-apa Bu. Jadi tidak perlu dihapus data yang sudah masuk. Karena tanggalnya ya. Karena Iya, tanggalnya itu kan sudah ada tanggalnya Bu, tanggal masuknya. Jadi nggak berpengaruh ke bulan sebelumnya gitu. Misalkan masuknya di bulan Mei, itu nggak bakal ada SPP untuk bulan Aprilnya Bu, nggak bisa diklik nanti. Oke, berarti saya cukup menambahkan murid yang tadi udah terlanjur keluar di bulan April itu kan otomatis data sekarang udah nggak ada ya nama muridnya kan? Kalau dikeluarkan saja itu masih ada Bu, kecuali Ibu hapus data, baru datanya hilang. Nggak ada itu Bu, nggak ada. Berarti Ibu udah klik hapus Bu. Udah klik hapus yang tempat sampah ini loh Bu. Lebih baik jangan dihapus di tempat sampah gitu. Jadi Ibu tinggal data tanggal keluar aja. Mana ini nih yang X? Kan ini ada X nih bawah nih. Aksinya ini ada X. Nah, ini kita sebut sebagai murid keluar. Jangan dibuang di tempat sampah. Kalau buang tempat sampah, data anak ini sudah tidak ada gitu. Berarti data semuanya lebih baik nggak usah dibuang. Nggak dibuang. Nah, nanti itu bisa buat data murid kita juga gitu. Oke. Gitu. Baik. Terima Nanti kasih. kalau seandainya dia mau masuk lagi di bulan depannya, ini kita yang aksi kan ini ada mata ya. Ya. Nah, ini ada strip ada contreng. Kita set sebagai murid aktif lagi gitu. Oke. Baik Bu. Paham Bu. Ya. Oke. Nanti Bu Lucy. Ya, sama-sama. Ya. Maaf ya Bu, banyak pertanyaan masih. Gak apa-apa, saya senang malah. Jadi semua bisa belajar akhirnya Ibu bertanya. Jadi mohon maaf juga Bu Lucy kalau data belum dikirim dari April sampai sekarang. Nah, kalau bisa dikirim Bu. Nanti kalau ada perbaikan itu lebih baik. Kemarin Diselesaikan satu-satu Bu, langsung klik kirim. Ya, jadi kemarin data April itu saya sudah terlanjur transfer untuk royaltinya. Tapi setelah dilihat kok ternyata ada yang salah. Jadi royaltinya itu kemarin berdasarkan data yang salah itu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya chat lagi sama Bu Lucy ya. Oke, terima kasih Bu.
Ya, terima kasih kembali, Bu. Ada lagi nggak, Pak Arif? Sudah tidak ada, Bun. Itu bisa kita tutup karena waktu sudah menunjukkan Iya, 15.51. 15.51 ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, Bunda Nani dan juga Bu Lucy serta Bapak Ibu Mitra dan juga kepala unit yang mengikuti training aplikasi pada hari ini untuk sesi diskusi kita akhir ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan kembali dari Bunda Nani untuk penguatan kita kepada teman-teman mitra ataupun kepala unit. Silahkan, Bun. Ya, mohon maaf. Baik, sekali lagi saya terima kasih sekali untuk mitra atau atau mewakili ya kepala unit Bapak Ibu Mitra, karena aplikasi ini untuk mempermudah, sekali lagi untuk mempermudah mitra membuat laporan ya. Jadi silakan dipelajari dan bertanya kalau memang ada yang belum paham gitu ya. Kita lebih senang kalau mitra bertanya daripada sok tahu gitu. Atau tidak membuat laporan sama sekali, itu kita nanti akan ada sanksinya gitu ya. Baik, mungkin itu aja Pak Arif. Saya mohon maaf apabila dalam meeting hari ini atau koordinasi hari ini ada kesalahan kata atau apa namanya yang tidak berkenan gitu. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bunda untuk penutupannya pada hari ini ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, dengan berakhirnya acara training kepala unit pada hari ini, berarti untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu kepala unit dan juga mitra bisa langsung menggunakan aplikasinya ya. Jika memang masih ada yang kurang paham, bisa langsung bertanya kepada kami gitu agar nanti bisa kita bantu untuk kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman semuanya. Oke, baik. Ya, mungkin bulan depan masih ada training kembali. Silahkan jika Bapak Ibu ingin mengikutinya lagi bisa langsung eh, mendaftar di link yang sama ataupun mungkin bisa konfirmasi ke Bu Lucy ataupun Bunda Nani untuk nanti bisa diberikan linknya seperti itu ya. Namun saran saya untuk bisa langsung mengisi form karena undangannya selalu saya kirim via email gitu ya. Dan untuk pengisian email kami harapkan untuk email yang benar gitu ya, yang bisa kita buka karena sering saya mendapatkan balasan email karena emailnya tidak benar, jadi emailnya tidak terkirim seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan nanti bisa mendaftar kembali, bisa ikut lagi agar kita lebih paham untuk pengisian aplikasi ini. Oke, baik. Untuk training aplikasi ini kita cukupkan sekian. Untuk selanjutnya saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam training pada hari ini, serta saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar semuanya atas semangat dan partisipasinya. Oke, kita akhiri training aplikasi pada hari ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Bimba. Tetap Tetap semangat dan terus terus belajar. belajar. Relawan Kawan Bimba berbuat baik berbuat baik dengan bijaksana. bijaksana. Terima Sampai jumpa kasih bulan semuanya. depan. Terima kasih.